Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sabila. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Helmawati SEMSI. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang cara berpikir kreatif secara umum serta secara kewirausahaan. Berikut penjelasan dari saya. Berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. Berpikir kreatif menurut Langer, terdapat 3 jenis informasi yang disimpan atau diingat ke dalam otak. Ketiga jenis informasi tersebut yaitu yang pertama ada isi atau konten, yaitu apa yang dipikirkan tentang berbagai simbol, angka, kata, kalimat, fakta, aturan, metode, dan sebagainya. Yang kedua ada perasaan atau feeling. Yang ketiga ada pertanyaan atau question yang digunakan untuk memproses atau untuk mempergunakan isi. Oleh karena itu, seorang anak dapat memiliki 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan isi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan memproses. Beberapa keterampilan berpikir yang dapat meningkatkan kecerdasan memproses adalah keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan mengorganisir otak, dan keterampilan analisis. Kriteria-kriteria berpikir kreatif berhubungan dengan pemecahan suatu masalah, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan, di mana dalam kefasihan mengacu kepada terdapat banyak ide-ide yang diberikan siswa pada satu masalah dengan maksud yang sama. Fleksibilitas mengacu pada penyelesaian masalah yang berbeda terkait dengan kemampuan siswa sendiri. Sedangkan kebaruan adalah kemampuan siswa untuk menghadirkan permasalahan dengan pemecahan masalah yang berbeda. Ahli pendidikan modern merumuskan bahwa belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup. Dengan demikian, belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah perilakunya. Jadi, hasil dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Dengan demikian, dalam belajar kreatif harus melibatkan komponen-komponen pengalaman belajar yang paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan, lalu menemukan bahwa pengalaman dalam proses belajar kreatif sangat mungkin berada di antara pengalaman belajar yang sangat menenangkan, pengalaman yang sangat memberikan kepuasan kepada kita, dan yang sangat bernilai bagi kita. Semiawan memberikan 4 alasan mengapa belajar kreatif itu penting. Yang pertama, belajar kreatif membantu anak menjadi berhasil jika kita tidak bersama mereka. Belajar kreatif adalah aspek penting dalam upaya kita membantu siswa agar mereka lebih mampu menangani dan mengarahkan belajar bagi mereka sendiri. Yang kedua, belajar kreatif menciptakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang tidak mampu kita ramalkan yang akan timbul di masa depan. Yang ketiga, belajar kreatif dapat menimbulkan akibat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Banyak pengalaman kreatif yang lebih daripada sekedar hobi atau hiburan bagi kita. Kita makin menyadari bahwa belajar kreatif dapat mempengaruhi, bahkan mengubah karir dan kehidupan pribadi kita. Dan yang terakhir, belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan yang besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berpikir kreatif dalam kewirausahaan. Ada 2 aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi.
Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Antara wirausahaan yang satu dan yang lainnya pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang akan dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin banyak pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Namun memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikiran mereka masih dibebaskan. Tetapi semakin bertambahnya dewasa seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakkan dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti misalnya tidak berusaha untuk menerima apa adanya. Hambatan tersebut hendaknya diminimalisir atau justru dihilangkan karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, yaitu untuk menciptakan sesuatu yang menuntut perhatian, kemauan, kerja keras, serta ketekunan. Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola kreatif. Hal ini dapat membantu memecahkan pola permasalahan guna menemukan solusinya. Berpikir kreatif memiliki banyak manfaat bagi kita dalam berwirausaha. Saya akan membahas kegunaan pola pikir kreatif, yaitu yang pertama, menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Yang kedua, mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga, menemukan solusi yang inovatif. Keempat, menemukan suatu kejadian yang belum pernah atau yang pernah ada menjadi sebuah penemuan baru. 5. Menemukan teknologi baru. 6. Mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi sebuah kekuatan atau keunggulan. Ciri-ciri orang kreatif menurut Guilford yaitu yang pertama, kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Selanjutnya, keluasan berpikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban, atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan berbagai macam pendekatan atau cara pemikiran. Selanjutnya ada elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, originalitas, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang cara berpikir kreatif. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dadah.